Titik yang memenuhi persamaan 12x kurang 7y sama dengan 14 adalah, oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari titik yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Nah, di mana ini itu kan merupakan kalimat terbuka. Artinya kalimat ini belum jelas kepastiannya gitu ya. Nah, karena belum jelas kepastiannya, berarti kita cari variabelnya. Di mana variabel itu ada dua, yaitu x dan y. Nah, berarti titik yang memenuhi persamaan itu adalah titik x, y. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh nggak misalkan titiknya itu adalah y, x? Kan sama-sama variabel gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ikut ini tuh salah gitu ya. Karena biasanya ini itu kan kalau titik itu misalkan di koordinat kartesius deh. Kan yang di luar itu titik x dulu diutamain ya, baru di titik y. Jadinya yang di luar itu adalah x dulu baru y gitu ya. Atau sederhananya gini, misalkan kita ambil dari alfabet deh, yang di luar itu kan x dulu gitu ya, baru y. Kan berarti x, y, z, vw, x, y, z. Nah, berarti x-nya dulu baru y-nya gitu. Nah, makanya di sini titiknya itu adalah x, y gitu. Nah, sekarang kita mau cari titik yang memenuhi ini. Di mana titik yang memenuhi ini itu ada banyak gitu ya. Nah, kenapa banyak gitu ya? Karena gini konsepnya, sederhananya gitu ya. Misalkan 6 sama dengan 6. Nah, 6 di sini kan bisa kita ganti jadi 1 tambah 5, sementara ini jadi 7 kurang 1 gitu ya. Artinya ini sama dengan yang ini gitu ya. Nah, terus kalau misalkan aku buat 2 tambah 4 sama dengan 1 tambah 5, bisa juga gitu ya. Ini sama dengan ini. Nah, terus kalau misalkan 3 tambah 3 sama dengan 8 kurang 2. Nah, ini kan tetap juga sama dengan yang ini. Artinya ada banyak gitu cara untuk mendapatkan 6 ini gitu. Nah, terus ini kan penjumlahan pengurangan gitu kan. Nah, untuk mendapatkan 6 ini kan nggak harus penjumlahan pengurangan juga. Bisa juga kita buat 6 sama dengan 6. Berarti 2 kali 3 sama aja dengan 1 kali 6. Gitu ya. Jadi ada banyak cara gitu untuk mendapatkan persamaan ini. Nah, gitu juga dengan yang ini. Ada banyak cara gitu untuk mendapatkan titik X dan Y-nya. Nah, sekarang karena kalian udah paham gitu ya maksudnya dari soal ini, berarti kita bisa dapat banyak gitu untuk mendapatkan titik X dan Y-nya gitu dari persamaan 12x kurang 7y sama dengan 14 gitu ya. Dimana untuk mencari banyaknya titik itu berarti gini, kita bebas memilih X atau Y asalkan lawan dari X ini berarti Y, lawan dari Y ini adalah X. Ini itu Y atau X ini itu bergantung ke yang nih, ke bebasnya tadi. Jadi misalkan kita bebas milih X. Nah, berarti Y ini bergantung ke X. Nah, kenapa bergantung ke X? Karena kalau misalkan kita bebas juga milih Y di sini, berarti otomatis persamaannya itu bakal salah gitu. Alias ini tuh jadi tidak pasti benar sama dengan 14 gitu ya. Jadinya kalau misalkan lagi kita lanjut ke sini, misalkan Y-nya bebas. Nah, berarti X-nya itu harus bergantung pada Y-nya ini gitu. Artinya gini,
Bergantung itu maksudnya untuk mendapatkan nilai Y dan X atau X ini itu bergantung ke sini. Jadi misalkan X-nya 1, berarti untuk mendapatkan Y-nya ini harus bergantung ke X sama dengan 1. Gitu juga untuk Y-nya bebas, misalkan Y-nya sama dengan 5. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai X, berarti harus ke Y sama dengan 5 gitu bergantungnya. Gak boleh ke Y sama dengan 3 gitu. Nah, kalau Y sama dengan 3 berarti titiknya bakal beda lagi gitu. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita misalkan bebas milih gitu ya antara X dan Y-nya. Nah, coba kita ambil atau bebas gitu ya milih. Misalkan X-nya bebas. Terus kita misalkan juga Y-nya bebas gitu ya, supaya dapat gambaran. Terus ini kita ambil X-nya aja gitu ya, yaitu negatif 7. Supaya lebih paham gitu. Jadi kita langsung milih 2 yang bebas. Nah, sekarang kita udah dapatkan titik yang mau kita ambil gitu ya. Misalkan X-nya 10. Nah, sekarang kita mau cari Y-nya, di mana Y-nya itu bergantung ke X sama dengan 10. Gitu. Nah, kita misalkan tadi X-nya sama dengan 10. Kok 12 ya? 10. Nah, berarti kalau kita tulis ulang ini, 12X kurang 7Y sama dengan 14. Berarti untuk mendapatkan Y-nya, kita harus substitusikan X sama dengan 10. Jadi 12 kali 10 gitu ya. Karena 12X sama aja dengan 12 kali 10 kurang 7Y sama dengan 14. Nah, jadinya ini kita kalikan dulu gitu ya. Karena kalau di operasi hitung yang diutamakan perkalian atau pembagian, lalu setelah kita sudah dapatkan hasilnya, kita lanjut ke penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan ini, jadinya 120 kurang 7Y sama dengan 14. Nah, sekarang kita mau buat variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nah, berarti ini kan konstanta. Nah, berarti kita pindahin ke ruas kanan. Jadinya kurang 120 gitu ya. Karena kebalikan positif 120, negatif 120. Gitu. Jadinya negatif 7Y sama dengan 14 kurang 120. Nah, jadinya negatif 7Y sama dengan ini tuh jadi negatif 106. Nah, berarti Y sama dengan negatif 106 dibagi negatif 7. Nah, berarti Y sama dengan ini tuh yang ini bisa kecoret gitu ya, yaitu negatifnya bisa kecoret. Nah, berarti kita tinggal bagiin ini gitu ya. Dimana kalau misalkan kita bagi, nanti hasilnya itu bukan bilangan bulat, melainkan pecahan atau bentuknya desimal. Nah, biar lebih enak, kita coba ubah ini ke pecahan campuran. Dimana kalau kita ubah ke pecahan campuran, jadinya 15 1/7. Karena 15 kali 7 itu 105, tambah 1, 106. Nah, berarti kita dapatkan Y-nya 15/7. Maka karena X-nya 10, Y-nya 15/7, berarti kita dapatkan X, Y berarti sama dengan 10,15/7 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan titik yang ini. Nah, sekarang kalau misalkan kalian buktikan ke sini, nanti hasilnya bakal sama gitu ya, yaitu 14. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal, di sini opsi A 10,7. Nah, berarti Y-nya salah gitu ya. Berarti 7 ini tidak bergantung ke 10. Gitu maksudnya. Nah, berarti untuk opsi A ini salah gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke opsi B, di mana kita pilih Y-nya bebas. Nah, jadi kita ambil Y-nya 10. Kita hapus ini. Kita lanjut ke Y sama dengan 10. Dimana kalau misalkan Y-nya bebas, berarti X-nya bergantung ke Y untuk mendapatkan X-nya gitu ya.
Nah, berarti X-nya bergantung ke Y sama dengan 10. Nah, sekarang kita substitusikan ke 12X kurang 7Y sama dengan 14. Nah, berarti kalau kita substitusiin jadinya 12X kurang 7 kali 10. Karena kurang 7Y itu sama aja dengan kurang 7 kali Y. Jadinya kurang 7 kali 10 sama dengan 14. Jadinya 12X kurang 70 sama dengan 14. Nah, sekarang kita mau buat variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Jadinya ini tuh kalau nempel ke 70 jadi negatif 70. Pindah ruas ke kanan berarti jadinya positif 70. Jadinya kan sama aja dengan tambah 70 gitu ya. Nah, berarti kalau kita pindah ruas ini jadinya tinggal 2X, bukan tinggal 2X tapi tinggal 12X gitu ya. Jadinya 12X sama dengan 14 tambah 70. Jadinya kita dapatkan 12X sama dengan 84. Nah, sekarang kita mau bagiin 84 dengan 12 supaya dapat nilai X ya. Nah, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 7. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan 7, Y-nya 10, berarti titik X, Y-nya ialah 7,10 gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini di opsi B ini tuh sudah tepat 7,10. Artinya 7 ini bergantung ke Y sama dengan 10 dan sudah tepat gitu ya. Nah, karena yang dicari yang benarnya berarti kita udah dapatkan jawabannya yaitu di opsi B. Gitu. Nah, kalian bisa coba juga di opsi C, kalian ambil X sama dengan negatif 7, berarti Y-nya bergantung ke X sama dengan negatif 7. Nah, di situ kalian buktikan apakah Y-nya itu 10 gitu ya, yang ini, atau di opsi D sama dengan negatif 10. Atau bisa juga nggak keduanya gitu ya. Nah, karena di sini yang benar itu hanya B, ini yang benar itu B, karena kan titik yang memenuhi gitu ya. Nah, berarti nanti otomatis ini bakal salah gitu ya. Gitu. Nah, kalian bisa coba buktiin gitu ya supaya makin mantap gitu untuk mempelajari materi ini gitu. Tahu soal ini gitu ya. Oke, berarti jawabannya B.